Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini kita akan membahas menyambut Natal, merengkuh yang rapuh. Menyambut Natal, merengkuh yang rapuh. Selamat mengikuti. Natal selalu identik dengan sukacita. Betul. Lalu sukacita diidentikan dengan pesta. Itu realitasnya. Makan-makan atau acara-acara yang asik. Bahkan kadang-kadang tidak hanya makan-makan, tapi juga ada hiburan yang begitu luar biasa, mengundang artis dan mengeluarkan biaya yang besar. Tidak hanya di gereja, bahkan kadang diadakan di hotel, ya di tempat-tempat mewah. Saudara, tidak terlalu salah, tapi ada persoalan. Persoalannya adalah kalau Natal ditekankan hanya dengan yang pesta, yang sukacita berlebihan, maka kita cenderung apa yang kita ingat? Yang kita ingat kalau kita senang-senang, kita sukacita, ya teman-teman kita. Akhirnya Natal menjadi kelompok kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Bukan dan tak ada kaitannya dengan orang di luar kita. Akibatnya Natal menjadi eksklusif. Natal menjadi kelompok yang untuk sukacita diri. Nah, pada saat ini saya akan membahas satu hal yang penting. Merengkuh yang rapuh. Ada kisah Natal, sekitar Natal lebih tepat, yang diungkap oleh Injil Matius. Bahwa dalam Natal ada juga kepedihan. Dalam Natal ada orang-orang yang tersingkir. Dalam Natal ada orang-orang yang sedang berbeban berat. Ada orang-orang yang sedang menangis sedih. Ada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang luar biasa. Jadi Natal jangan hanya identik dengan sukacita diri sendiri, tapi Natal juga adalah solidaritas kepada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita beri perhatian, yang perlu kita bantu, bahkan yang perlu kita tolong dan kita angkat. Mari kita cermati pokok bahasan dari Injil Matius berikut ini, saudara. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Yang demikian sabdanya. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Matius 2 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan memberkati. Saudara, Matius 2 ayat 16 sampai dengan 19 tadi menunjuk dengan tegas bahwa di sisi lain dari peristiwa kelahiran Yesus yang malaikat mewartakan, yang para gembala sukacita, ada penderitaan, ada kesedihan, ada tangisan, bahkan ada histeris karena pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Saya mau tunjukkan bahwa dari ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwa di balik Natal ada juga kepedihan. Apakah ini kita abaikan? Tidak. Kita refleksikan dan ada baiknya kita untuk merengkuh yang rapuh, berbuat sesuatu, menolong sesama,
di saat-saat Natal seperti ini. Mari kita cermati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan membaca bagian dari Matius tadi, ya, kita lalu tahu, oh kalau begitu di sekitar Natal tidak hanya untuk diri sendiri, kita butuh melihat sekitar kita dan kita bersolidaritas. Bukankah ini sesuatu yang real? Di sekitar kita ada korban bencana alam. Di sekitar kita yang sekarang lagi ngetren adalah letusan yang hebat dari Gunung Semeru. Tapi jangan lupa, gunung-gunung berapi lainnya masih juga aktif. Merapi, Sinabung, bahkan bencana-bencana lain juga tak kunjung pupus. Bukankah di sekitar kita selain itu, kita juga melihat ada orang-orang yang kurang beruntung? Dan bukankah begitu hebatnya Yesus hadir, sederhana, itu menjadi teladan kita. Maka hari ini saya mengajak, mari kita merayakan Natal, ya sukacita, tapi tidak usah berlebihan. Yang utama justru memberi perhatian, menopang orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan kita kumpul uang, lalu kita habiskan untuk pesta diri sendiri. Itu tidak yang diteladankan oleh Yesus, bukan? Kita belajar untuk mengasihi orang lain dan tidak peduli siapa dia. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, atau mungkin orang-orang yang menganggap kita kafir, atau orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Tapi kita terpanggil untuk menolong sesama tanpa pamrih. Tugas kita adalah menolong sesama tanpa pamrih, berbuat cinta kasih seperti Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihi salam, pembawa damai sejahtera yang menolong sesama. Begitulah kita terpanggil untuk menolong sesama di acara-acara sekitar masa-masa Advent dan Natal ini. Sebagai hambanya saya mengajak, mari kita refleksikan iman kita dengan landasan cinta kasih seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dan mari kita merengkuh yang rapuh di sekitar kita. Yang rapuh sebetulnya tidak hanya yang bencana alam, tapi orang-orang sekitar kita yang tersisih, bahkan ada yang secara ekonomi kurang beruntung, bahkan tidak jarang ekonominya cukup, tapi kurang perhatian dan kesepian. Mari kita lakukan yang paling sederhana, tapi satu hal yang harus diingat, Natal tidak hanya untuk dirinya sendiri. Natal harus berguna untuk sekitar. Natal adalah cinta kasih kepada sesama. Sebagai perwujudan kita menyambut kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dan mampukan menghayati masa-masa Advent, bahkan menyambut Natal dengan benar. Natal memang sukacita, anugerah Allah, tapi tak boleh dihayati secara eksklusif saja, lalu menutup diri pada orang-orang di sekitar kami. Justru panggilan Natal adalah membuka diri menolong sesama dengan cinta kasih tanpa pamrih, pun kepada orang-orang yang mungkin malah memusuhi kami. Dengan tulus, dengan cinta, ajari kami untuk merengkuh yang rapuh. Ada di antara sahabat dan sekitar kami yang butuh perhatian. Ada yang secara ekonomi berkekurangan. Ada yang sedang terkena bencana. Ada yang terbaring sakit. Ada yang masih di penjara dan tempat-tempat yang tidak mengenakkan. Tolonglah kami memberi perhatian kepada mereka, tak hanya doa, tapi juga ungkapan nyata. Mampukanlah kami ya Allah, dan tolonglah kami. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami, sehingga kami mampu menyambut kelahiran Yesus Kristus di masa Natal ini. Tidak egois, tapi penuh cinta kasih untuk Tuhan, tapi juga kepada sesama. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.